Nah, teman-teman, pagi ini udah siap nyuci. Alhamdulillah hari ini gercep banget teman-teman ya. Pagi-pagi udah siap nyuci, udah siap tak jemur juga. Dan ini halaman juga udah bersih ya teman-teman. Tinggal satu-satu lagi daun keringnya jatuh lagi teman-teman. Seperti biasa karena banyak pokoknya. Tuh, depan rumah Bunda banyak pokoknya. Jadi baru disapu udah jatuh lagi tuh. Tapi nggak banyak, nggak apa-apa. Tadi nggak masak langsung, lipat pakaian juga. Ini belum tak pindahkan, tapi udah dilipat semua teman-teman ya. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Nah, teman-teman, di video kali ini Bunda mau masak nih ya. Alhamdulillah hari ini udah siap semuanya teman-teman. Agak ngos-ngosan ya karena capek teman-teman. Dimaklumin aja kalau ada nafas-nafas Bunda ya. Memang mudah capek dan udah banyak kegiatan juga teman-teman. Kata orang jangan terlalu capek, istirahat, bumil kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau di tempat Bunda malah kalau kata-kata orang tua nggak tahu benar atau enggak ya teman-teman, tapi emang Bunda terapin dari dulu. Jadi katanya kalau kita banyak gerak apalagi di semester akhir kayak gini nanti lahirannya cepet teman-teman. Jadi Bunda memang ngerjainnya semuanya sendiri ya, dari bersih-bersih rumah, masak, nyuci kayak gitu ya. Semua Bunda kerjakan sendiri dari anak pertama sampai sekarang teman-teman. Jadi Bunda udah biasa ya teman-teman. Dan alhamdulillah memang Bunda nggak terlalu yang parah-parah gimana ya teman-teman kalau melahirkan. Alhamdulillah ya. Doain kali ini juga kayak gitu. Untuk adik Abil tuh lahirnya di UGD aja teman-teman. Jadi Bunda nggak lahiran di mana ya bidan di rumah bidan. Bunda melahirkannya di rumah sakit kalau ada Abil. Kalau abang pertama itu melahirkan di rumah bidan teman-teman. Kalau yang kedua bidannya nggak mau terima karena Bunda detak jantung Bunda itu kenceng loh teman-teman. Jadi bidannya khawatir katanya ke rumah sakit aja. Ikut apa kata dokter spesialis kandungannya. Jadi waktu Bunda USG itu kata dokternya memang harus ke rumah sakit. Takut-takut ya kan. Ya udah Bunda ke rumah sakit pas udah kontraksi. Jadi pagi-pagi kontraksi itu Bunda nggak langsung ke rumah sakit teman-teman. Karena suami Bunda juga lagi kerja, lagi catat meteran ya teman-teman, jauh. Jadi Bunda bilang sama suami nggak apa-apa ya pergi aja. Walaupun udah kontraksi sedikit-sedikit tapi Bunda suruh pergi juga teman-teman. Karena memang nggak bisa diganti dengan hari yang lain ya teman-teman. Ya udah Pak suami berangkat, siangnya posyandu teman-teman ya, jam 10-nya posyandu. Bunda pergi ke posyandu, sampai posyandu bidan desanya bilang oh belum lahiran Bu. Belum, kayaknya hari ini, saya bilang kayak gitu. Loh kok hari ini masih jalan-jalan sampai ke posyandu sini? Nggak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Habis pulang dari posyandu kan udah siang, Pak suami juga udah pulang, ngantar abang dulu ke rumahnya mami teman-teman ya. Mami itu neneknya teman-teman, mertuanya Bunda. Abang Abdul sama adik itu panggil mami. Untuk mak Bunda juga biasanya kadang-kadang panggil emak, kadang-kadang panggilnya mami juga teman-teman ya. Karena panggil untuk Bunda kan udah panggil Bunda, jadi untuk mak Bunda kadang-kadang dipanggil emak, kadang-kadang dipanggil mami gitu. Nah setelah Pak suami bawa emak tuh, bawa abang ke rumah emak, barulah balik lagi ke sini teman-teman. Bunda udah nggak, sebenarnya itu udah sakit banget, tapi Bunda nggak yang kayak aduh kayak gitu, enggak ya. Bunda ya sabar-sabar aja teman-teman. Mak Bunda juga nggak berdiri sebelah Bunda, tapi kalau di sini kebanyakan banyak dramanya loh teman-teman. Kalau hamil kayak gitu ya, kalau mau melahirkan kayak gitu ada yang teriak-teriak lah, yang beginilah, yang begitu. Kalau Bunda kalau dulu enggak, masih bisa ditahan dan masih bisa sabar kayak gitu loh teman-teman. Dan singkat cerita Bunda sampai ke UGD teman-teman, sampai di UGD bedanya nanya apa apa operasi aja, dia bilang kayak gitu. Sesa kenapa disuruh ke rumah sakit, katanya kayak gitu. Ke rumah sakit, nah pasiennya dokter, katanya iya
karena jantungnya berdebar kencang, saya bilang kayak gitu kan. Nah, sampai ke ruang UGD-nya masuk ke yang khusus untuk ibu hamil ya teman-teman, enggak yang di tempat umum, enggak ya, ke tempat yang khusus ibu hamil. Di sana kebetulan ada satu bidan lagi, nah di sana ada pasien satu lagi yang punya bayi loh teman-teman. Jadi tempat ranjangnya ada 2 ranjang kalau nggak salah ya, satu ruangan itu teman-teman. Dan itu kain pembatasnya, gordennya itu udah nggak bisa jalan teman-teman. Jadi udah macet, jadi nampak antara ranjang satu dengan ranjang bunda tidur. Bidannya lihat bunda nggak terlalu yang kayak lagi nahan sakit, jadinya nggak buru-buru loh teman-teman, nggak buru-buru nyiapin, padahal bunda udah ngerasa ini bayi mau keluar kayak gitu kan. Udah bilang, udah tanya kan sama bidannya, Bu ini apa ruang melahirkan? Bukan, katanya, ruang melahirkan itu, ruang bersalin itu di atas Bu, nanti ibu setelah kita cek-cek baru kita bawa ke sana, dia bilang kayak gitu. Oh gitu, saya bilang kayak gitu. Padahal itu bunda emang bener-bener udah nggak tahan lagi, tapi masih masih sanggup ngomong kayak gitu loh teman-teman, masih sanggup cerita-cerita juga sama yang di sebelah. Kata yang di sebelah, sekarang Bu enak ya melahirkan, tinggal tiup-tiup, dia bilang kayak gitu. Dan singkat cerita, akhirnya ketumbannya pecah loh teman-teman. Bunda juga nggak tahu karena belum pernah ngalamin yang duluan pecah ketumban. Dulu emang dipecahin sama bidan anak pertama. Yang kedua ini pecah sendiri. Bunda bilang sama Pak suami, ya tolong panggil ibu yang tadi ya, yang baru keluar dari ruangan. Kayaknya bunda kencing nih, bunda bilang kayak gitu. Saking bunda emang nggak tahu ya teman-teman itu ketumban atau bukan. Bunda kencing bilang keluar air ya, banyak tuh dari paha bunda tuh udah keluar, udah ngalir kayak itu loh teman-teman, sampai ke bawah karena bunda nggak bisa tidur, disuruh tidur di ranjang nggak bisa, bunda jalan-jalan. Habis itu balik lagi, coba Bu kita periksa dulu, katanya. Pas periksa udah 10 aja pembukaannya teman-teman. Itu periksaan pertama ya. Udah pembukaan 10 Bu, udah keluar Bu, dia bilang kayak gitu. Ya udah Bu ngeden, dia bilang kayak gitu. Udah ngeden, 3 kali ngeden udah keluar dia ambil. Alhamdulillah ya teman-teman, cepet emang. Dan semoga untuk kali ini juga secepat itu teman-teman. Bunda pengennya sih seperti itu ya. Ya itu bunda emang selalu kerja apa-apa, kerjaan rumah itu bunda kerjakan sendiri, nggak pernah yang bayar nyuci atau bayar setrika, nggak pernah teman-teman. Ya kalau yang sanggup di setrika, kalau enggak bunda tak tinggal aja begitu. Oke teman-teman, kita lanjut masak dulu ya. Ini bunda mau bikin dadar telur sama udang rebon. Dari tadi asik cerita, lanjut kita masak dulu, mau sarapan ya. Belum sarapan teman-teman. Ini bunda kasih bawang putih sama bawang merah dan lada aja ya, nggak pakai cabai teman-teman. Ini mau makan sama adik sama abang juga. Nah teman-teman, bumbunya udah halus. Sebenarnya kalau pakai daun seledri lebih enak teman-teman, tapi bunda nggak punya ya, di rumah seadanya aja. Nah telurnya juga satu aja. Udang rebonnya ini udah lama bunda beli, tapi ini baru bunda mau goreng teman-teman. Tak kasih sedikit kunyit biar warnanya cantik, sedikit garam, kaldu jamur seikhlasnya ya. Bismillah.
Nah, teman-teman, di tungku sebelahnya sini Bunda mau masak mie sama bayam, teman-teman. Ini agak payah sedikit hidupnya. Untuk kuahnya mie aja, teman-teman. Ternyata minyaknya belum panas, sudah Bunda masukkan bawangnya, teman-teman. Untuk cabenya Bunda pakai utuh ya, teman-teman, untuk mie-nya ini. Biar nggak pedas. Kasih air secukupnya. Nah, teman-teman udah masak ya. Tuh, kita taruh sini. Wah, pas lah. Kita masukkan bayam ya. Bumbu mie instannya sekalian tak masukkan. Masukin mie. Nah, teman-teman, mari makan. Nah, ini pada kurcaci udah siap nih semua. Makan di luar hari ini ya. Nah, teman-teman, hari ini kita makan di luar. Oke, apa? Itu kenapa, Adik? Sama bocil-bocil, teman-teman ya. Ini anak kakak Bunda, 2 orang, yang cewek. Kebetulan emaknya ke sawah, teman-teman. Jadi belum sarapan, sarapan bareng aja. Nah, Adik. Dah cuci tangan dah ya. Nah, ini taruh kakak dulu. Bunda tuh duduk di bawah aja, teman-teman ya. Nggak muat. Kuahnya. Enggak berkuah. Sini lagi, Kak. Dah. Kakak Zahira sini, Kak. Awas makan cabai ya, Kak. Ada cabai utuhnya ya. Nah, untuk Bunda cabai utuhnya. Nah, sini, Bang. Kita potong-potong dulu. Bona. Sun, nolong. Sun. Wah. Bawang aja ya, Bang. Tomat. Kita makan berlima. 1, 2, 3. Dah makan. Bismillah. Bismillah. Amin. Dah. Bunda tak suapin adik Abil dulu, teman-teman ya. Bismillah. Dalam baru cukup habis. Ojo. Enak, Bang. Minum.
Nah, teman-teman, Abang jadi juara makan hari ini. Duluan siap. Juara 1 siap makan, nih paling juara terakhir nih. Makannya paling lambat, teman-teman. Makan pagi sampai siang, makan siang sampai sore. Nggak siap-siap dia kalau nggak disuapin, teman-teman ya. Padahal ini yang paling tua si kakak. Nah, teman-teman, cukup sekian aja video hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.